sukacita kita boleh berjumpa lagi di ibadah minggu yang luar biasa. Dan pada hari ini yuk, sebelum kita mulai sama-sama kita mau berdiri, kita mau masuk di dalam doa pembukaan kita untuk kita boleh menari melompat demi nama Tuhan. Mari kita tutup mata kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami mau bangun dengan semangat Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau melompat, kami mau menari demi nama-Mu Yesus. Sebab kami tahu Engkaulah yang layak, Engkaulah satu-satunya yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, haleluya, amin. Yes. Sama-sama kita mau katakan, Yesuslah kekasih jiwa kita dan kita mau percaya kepadanya. Haleluya. Nyata
yang selalu kita ingin lakukan. Mungkin banyak dari saudara-saudari semua yang belum bisa melakukan ini. Inilah saat yang tepat untuk kita berada dekat bersama Tuhan, untuk berdengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Inilah saatnya, inilah waktu yang tepat. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dengan sepenuh hati dan segenap jiwa kita. Haleluya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi mari kita angkat tangan kita. Kita mau serahkan Tuhan, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Lebih dari kita mau katakan, segala lebih dari segala apapun yang ada Tuhan, hanya Engkau yang kami cinta, hanya Engkau yang kami rindukan. Ku cinta Kau, oh Yesus, ku mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan.
Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Dengan sungguh katakan, mengasihimu. Kau haleluya, kami mengasihimu Tuhan, kami cinta Engkau, kami rindukan Engkau. untuk bersekutu denganmu, untuk selalu menyembahmu Bapa, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran kami Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Engkaulah Bapa yang baik, kuasa tangan-Mu Tuhan, sungguh perkasa Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Oh glory hosana, glory hosana Kota benteng perlindungan, ombak keselamatan kami, batu karang kami yang teguh. Oh Tuhan, oh Bapa, Engkau teramat baik, Engkau teramat baik, Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami, itu semua penting dan itu semua berarti dalam hidup kami. Apapun yang kami rindukan dan apapun yang kami mau Tuhan, Engkau tahu. Apa yang kami butuhkan dan Engkau juga tahu Tuhan. Tanpa harus kami memohon, Engkau pasti akan memberikan kepada kami. Bapa, ajar kami terus Tuhan, ingatkan kami terus. Biarlah melalui firman-Mu yang akan disampaikan nanti bisa selalu menjadi buku pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Yesus, sekarang kami siap, hati kami siap dan telinga kami dan mata kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati peristiwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih lewat kebangkitan Yesus ke surga atau Yesus terangkat ke surga adalah tujuan Yesus untuk mengenapi nubuatan para nabi. Yesus naik ke surga juga menyediakan tempat bagi orang percaya. Naik ke surga, Yesus juga supaya Roh Kudus akan turun kepada orang-orang percaya. Yesus naik ke surga supaya ibadah semakin bersemangat dan semakin mengerti pribadimu semakin dalam.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan hari ini kami bersuka cita melihat Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, tema hari ini, apakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kita semua sudah mengerti dan telah tahu, Alkitab sudah mengatakan setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Nah, kita bisa dilihat 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi heran melihat Tuhan Yesus menjadi semakin lebih tinggi dari biasanya. Murid Tuhan Yesus melihat ke bawah, mendapati ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan-lahan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yesus berasal dari surga, akan kembali ke surga. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Makin lama makin kecil kelihatan, sampai kemudian ada awan menutupinya dan Yesus hilang dari pandangan mata. Sementara mereka juga terheran-heran memanggil ke langit. Tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka. Itu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, dari ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus benar-benar naik ke surga atau Yesus sungguh-sungguh terangkat ke surga. Karena ada 2 orang berpakaian putih juga memberitahukan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti murid yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sejak itu orang-orang Galilea tidak pernah berhenti mencari Yesus. Orang-orang Galilea tidak pernah berhenti hidup kudus. Dan orang-orang Galilea tidak pernah berhenti berdoa. Dan tidak pernah berhenti pengharapan. Karena dalam Yesus ada pengharapan, yang sakit disembuhkan, yang jalan buntu dibukakan, keluarga yang berantakan dipulihkan, usaha pekerjaan dan studi diberkati. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita sungguh-sungguh penolong bagi kita. Penolongnya tidak setengah-tengah, tapi dari awal sampai akhir Tuhan Yesus pasti menolong kita dengan lengkap dan sempurna. Nah, kita bisa lihat lagi Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka,
ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saat ini Tuhan Yesus sekarang berada di surga. Apakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang perlu kita hayati pada saat ini? Pertama, Yesus naik ke surga untuk menggenapi nubuatan para nabi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang hidup dan berkuasa baik di surga maupun di bumi. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka apa yang tertulis dalam kitab suci bukan fakta. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan pembuktian sekaligus penegasan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar anak Allah, berasal dari surga dan kembali ke surga. Yesus harus mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menggenapi nubuatan para nabi. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan. Hukum Taurat tidak dapat menjadi sarana yang sempurna untuk memperoleh keselamatan. Kristus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Kristus naik ke surga sebagai ending dari karya keselamatan. Sudah selesai dan pemerintahan kekekalan berada. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, makna yang kedua Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Kita bisa lihat dari Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, karena kita ada di dunia ini, ada hidup sementara, nanti akan berakhir. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak dapat diambil atau diwakilkannya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Kematian hanya cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke surga yang bakah. Kita sekarang berada dalam jangkauan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang ia katakan kepada murid-muridnya. Seperti Yesus mengatakan, aku akan datang membawakan kamu ke tempatku, sehingga di tempat-tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi surga tempat yang sangat luas, sehingga cukup untuk semua orang percaya. Dan surga lokasi bukan sekedar kondisi. Surga menunjukkan tempat yang permanen. Itu sebabnya Yesus selalu menyediakan tempat yang Yesus lakukan untuk membuka jalan ke surga dan kepada Allah, supaya orang percaya bisa mengikuti Yesus. Nah, makna yang ketiga Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus ada pesan bahwa Yesus akan mencurahkan rohnya
atas orang percaya. Supaya orang tidak bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya sendiri atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Itu kita bisa lihat Zakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, jadi kita hanya perlu kuasa Roh Kudus, bukan keperkasaan dan kekuatan manusia. Nah, kita bisa lihat lagi Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kemodalan, dan penghakiman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka Roh Kudus akan mengisapkannya akan dosa, kebenaran, penghakiman yang akan datang. Roh Kudus juga datang juga mengajar, mengingatkan kita apa Alkitab katakan. Nah, kita bisa lihat lagi Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu datang juga membantu kita menjalani kehidupan menyenangkan kepada Allah. Kita lihat lagi Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roh Kudus datang juga membantu kita memiliki melimpah-limpah. Nah, kita bisa lihat lagi Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, Roh Kudus juga datang juga membantu kita menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus juga datang juga membantu kita dalam doa dengan keluh kesah yang di hadapan Allah. Nah, kita bisa lihat lagi Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tanpa Roh Kudus, hidup kita seperti pelita tanpa minyak dan garam tanpa rasa asing. Tidak berguna, dibuang orang. Nah, makna yang keempat, Yesus naik ke surga supaya ibadah semakin bermakna dan bersemangat. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas waktu, tempat, dan suasana. Roh Kudus menghadirkan suasana ibadah dalam roh dan kebenaran.
Ibadah lalu tidak lagi terikat pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Nah, Tuhan Yesus akan menyiapkan siapa saja memimpin ibadah. Seperti Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan penyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga sehingga tidak meninggalkan kita, tetapi Ia menyertai kita melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus juga menjadi pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan datang segera. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan sudah naik ke surga, tapi satu kali kelak. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, Dia akan segera datang kembali. Tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi hari-hari ini. Dari kondisi di sekitar kita. Dunia hari-hari ini. Nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus sendiri. Dan dari para nabi mengenai kondisi akhir zaman ini sudah mulai digenapi. Dia akan segera kembali untuk menjemput saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tahu kebutuhan kita. Dia curahkan rohnya sendiri menjadi penolong bagi kita semua. Roh Kudus itu omnipresent. Sehingga dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup menolong kita semua. Saudara tidak usah bingung. Saudara bisa berdoa kepada Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu peristiwa penting. Titik balik di mana murid-murid yang tadinya selama 3,5 tahun bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik. Tapi sejak ditinggalkan mereka bingung. Kesana kemari seperti anak ayam kehilangan induknya. Ada yang mau kembali ke masa lalu. Ada yang putus asa, bermacam-macam. Tuhan Yesus menjadi satu titik tolak bagi murid-muridnya dan bagi kita, bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang saudara harapkan pasti akan Tuhan tolong genapi dalam hidup kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama minta kepada Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Semua butuh Roh Kudus. Para pemimpin kita beberapa waktu lalu mengingatkan kita untuk lebih banyak lagi berbahasa roh. Kenapa? Karena ketika kita berbahasa roh, pertama kita membangkitkan iman kita yang lemah. Mungkin ada ingin mundur, ingin berhenti, banyaklah berbahasa roh, kita akan dikuatkan kembali. Berbahasa roh kan arti yang kedua, kita bisa berbicara dengan Bapa di surga. Bahasa iblis pun tidak akan bisa mengerti. Ketika kita berbahasa roh, mengingatkan bahwa dalam diri setiap orang percaya ada Roh Kudus. Dan orang memiliki Roh Kudus pasti mengeluarkan buah roh. Nah, saudara yang kasih, ada yang belum menerima karunia Roh Kudus. Tanda awal dari orang dibaptis Roh Kudus akan mulai berbahasa-bahasa yang baru. Baptisan Roh Kudus hanya satu kali, tapi kepenuhan Roh Kudus bisa berulang-ulang. Kita harus minta. Saya setiap pagi minta diurapi oleh Roh Kudus. Kita terus butuh pengurapan Roh Kudus.
Mari kita bersama-sama kembali minta pengurapan dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kita. Tidak ada cara lain supaya tidak mendukakan Roh Kudus. Kita harus hidup kudus dan berjaga-jaga. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup kudus. Kita tidak akan bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus menjemput gereja. Kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus akan mengisapkan kepada kita akan dosa, mengingatkan kita jangan akan dosa kita. Roh Kudus membawa kita kepada jalan kebenaran. Roh Kudus memiliki tugas untuk mengingatkan akan adanya penghakiman. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, sukacita, hikmat akan apa yang harus kita lakukan, akan apa yang harus kita putuskan, dan dalam apapun juga, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, kita perlu membuat keputusan-keputusan yang penting. Untuk itu, tidak ada kata lain. Kita perlu Roh Kudus. Kita juga perlu Roh Kudus untuk boleh mengasihi satu sama lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, sekali lagi kami mengucapkan syukur kepadamu lewat kenaikan ke surga, sehingga kami semakin mengerti kuasa-Mu tak terbatas, supaya kami mengerti maut telah dimenangkan, dan kamu lebih mengerti lagi saat ini Engkau di surga, supaya memimpin kami, menyediakan tempat bagi kami, utus Roh Kudus kepada kami, supaya kami semakin bisa mengerti pribadi-Mu semakin dalam. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Ya, hari ini kami semakin mengerti, semakin tahu maksud kenaikan ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba tetap berdoa supaya Tuhan Yesus ulurkan tangan-Mu perkasa, tangan-Mu ajaib, tangan-Mu penuh pengharapan bagi setiap orang yang percaya, yang bersandar kepadamu, mengharapkan kepadamu. Maka hari ini dia akan mengalami mujizat-mujizat terjadi dalam hidupnya. Yang sakit disembuhkan, bermasalah dihentikan, dan penuh masa depan yang cemerlang, yang bersuka cita dalam keluarga, yang penuh damai sejahtera, karena Yesus Allah kami yang kami sembah, Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita tetap arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan, dan persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.